Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Rahmat Hidayat dengan NIM E11199059. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan mengerjakan sebuah MIG dengan program mata kuliah yaitu data mining. Langsung saja kita mulai. Adapun outline paparan atau materi yang akan dipaparkan pada video kali ini yaitu Introduction of Data Mining, yang kedua yaitu Classification Analysis, yang ketiga Clustering Analysis. Pengertian data mining. Data mining atau pencarian pengetahuan dari data merupakan sebuah proses mengekstrak secara otomatis pola atau pengetahuan yang menarik, tidak sederhana, tersembunyi, tidak diketahui sebelumnya, berpotensi berguna dari data dalam jumlah yang besar. Tugas data mining yang pertama yaitu prediktif. Pada tugas prediktif ini yaitu data mining di sini memprediksikan nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Yang kedua ada deskriptif. Pada tugas deskriptif ini, di sini data mining akan memperoleh pola, correlation, trend, closure, trajectory, anomali untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. Metode dalam data mining. Adapun metode dalam data mining yaitu seperti pada bagan yang telah saya buat, di mana tugas data mining di sini yang pertama yaitu prediktif. Pada prediktif di sini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada classification, yang kedua ada time series analysis, yang ketiga ada regression. Pada bagian kedua yaitu deskriptif, di sini dibagi juga menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada clustering, yang kedua ada association rule, yang ketiga ada sequence discovery. Classification. Classification atau klasifikasi merupakan sebuah teknik dalam data mining untuk mengelompokkan data berdasarkan keterikatan data terhadap data sampel. Poin penting yang harus diketahui mengenai metode klasifikasi. Adapun poin-poin tersebut, yang pertama yaitu menemukan fungsi atau model yang membedakan kelas data. Yang kedua yaitu fungsi atau model tersebut dapat berbentuk aturan, if else, decisions, tree, formula matematika, atau neural network. Yang ketiga ada tujuannya, untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Yang keempat ada algoritma. Algoritma di sini yang dimaksud yaitu decision tree atau C4,5, artificial neural network, ada Naive Bayes, ada genetic algorithm, ada fuzzy, ada case based reasoning, dan yang terakhir ada KNN atau K-nearest neighbor, dan yang terakhir yaitu supervised method. Contoh klasifikasi data. Contoh klasifikasi data di sini dapat kita lihat pada gambar berikut. Clustering. Clustering adalah metode penganalisan data yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dan data mengerjakan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Poin penting yang harus diketahui mengenai metode clustering. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut. Yang kedua disebut juga dengan segmentation. Yang ketiga unsupervised method atau tidak satupun atribut yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran atau tidak ada label. Yang keempat atau yang terakhir di sini ada algoritma. Algoritma yang dimaksud yaitu K-means, K-medoid, fuzzy K-means, subtractive, mountain, dan hierarki. K-means clustering. K-means clustering merupakan salah satu algoritma dalam teknik data mining yang bertujuan mengelompokkan data di mana kelas variabel dari data belum diketahui. Algoritma ini menerapkan metode non-hierarchical pada saat melakukan pengelompokan data. Artinya tidak ada aturan bahwa atribut tertentu lebih tinggi derajat atau pengaruhnya dengan atribut lainnya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mendemokan sebuah data mining menggunakan aplikasi Orange berdasarkan clustering K-means. Langsung saja kita buka aplikasinya. Pertama di sini kita menarik filenya, kemudian kita memilih data yang akan di clustering. Di sini kita memilih data berdasarkan daftar hadir. Setelah itu di sini kita coba menarik, kemudian kita pilih clusteringnya berdasarkan K-means.
Setelah berhasil, kemudian kita tekan lagi, dan di sini terbagi menjadi 2 klaster. Dimana apabila kita pilih from, maka klasternya kita akan mulai dari 2, kemudian diakhiri dengan klaster 5, karena di sini kita mengisi pada awalannya yaitu 2, kemudian 5. Sedangkan apabila kita ingin membagi datanya atau mengklaster datanya dari 0 sampai dengan 3, maka di sini kita pilih fixer. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengecek data menggunakan data table. Pada data table ini, di sini terbagi menjadi 3 klaster, di mana klaster kedua di sini ditandai dengan C2, sedangkan untuk klaster pertamanya di sini ditandai dengan C1, sedangkan klaster ketiganya di sini ditandai dengan 3. Nah, pembagian klaster pada data ini dibagi berdasarkan sila hotnya. Kemudian selanjutnya untuk mengecek hasil datanya, nah, di sini kita mencoba menggunakan distribution. Nah, pada pembagian ini, di sini dapat kita lihat bahwa klaster pertama yaitu C1 dapat berkisar di antara 850 orang, sedangkan untuk klaster kedua atau C2 di sini dapat berkisar 700 ke atas. Untuk klaster ketiga di sini dapat berkisar 900. Nah, ini merupakan clustering berdasarkan klaster, sedangkan untuk clustering berdasarkan minggu keberapa mahasiswa datang atau mahasiswa hadir, di sini kita tinggal menekan pada minggu ke. Nah, pada minggu ke ini di sini kita dapat melihat sebuah daftar hadir berdasarkan setiap pertemuan. Nah, pada minggu pertama di sini dapat kita melihat sekitar 300 orang. Nah, untuk klaster kedua dapat kita lihat sekitar 400 ke atas, klaster ketiga dengan jumlah yang sama, kemudian klaster keempat di sini sekitar 500 orang, kemudian bagian klaster pada minggu kelima di sini sekitar 400 ke atas juga, dan minggu ke-6 ini sekitar 300-an ke atas, dan pada minggu terakhir di sini sekitar 100 orang. Kemudian untuk clustering berdasarkan mata kuliah, di sini kita tinggal menekan clustering dengan mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah di program berdasarkan clusteringnya, di sini kita dapat melihat untuk mata kuliah algoritma sekitar 200 orang, analisa profesi sekitar 50-an lah. Kalau untuk data mining sekitar 500-an ke atas dan seterusnya. Nah, untuk pembagian klaster berdasarkan timestamp atau daftar hadir, di sini dapat kita juga lihatnya dengan cara seperti ini. Untuk klaster yang berdasarkan sila hot, di sini dapat kita lihat seperti ini. Sekian penjelasan saya mengenai data mining. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.